Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat sabit dewa kematian di tangan Chair, sorot mata beberapa dari mereka berangsur-angsur rileks. Mungkin pendukung Sue Zisheng lebih banyak, tetapi sudut pekamung mereka semua dalam pertimbangan untuk kuil assassin. 10 tahun yang lalu, Zheng Yue telah menyebutkan bahwa, pada saat Chair memperoleh kendali sejati atas belati samsara dan mencapai tahap ke-9 kultivasi, dia akan mendapatkan dukungan dengan suara bulat dari kuil mereka. Mantan putra samsara biasa mengangkat kuil assassin ke puncak aliansi, jadi mengapa putri suci samsara yang baru tidak dapat melakukan hal yang sama? Sekarang Chair, kembali, kultivasinya tampaknya juga menembus langkah ke-9, serta memiliki medannya sendiri, dan selanjutnya, memiliki kemampuan ajaib untuk pergeseran spasial. Semua orang di sini tahu siapa yang paling cocok untuk memimpin kuil assassin. Yang terpenting, Chair, berusia sedikit di atas 20 tahun. Arti dari assassin langkah ke-9 dan pewaris belati samsara pada usia ini jelas di semua mata mereka. Semua orang tahu tentang kekuatan Li Zhengzi, tetapi energi spiritual internal bawaannya hanya 80. Menjadi hanya pengguna angin pada tingkat kultivasi ini, apa yang akan keluar 10 tahun kemudian untuk Chair? Pada saat itu, apakah kuil assassin bahkan perlu melekatkan diri pada orang lain? Lebih baik orang lain yang akan datang berpegang teguh pada mereka. Memikirkan semua ini, sudut pekamung para petinggi yang hadir jelas berubah. Menjadi kepala tetua kuil assassin, bagaimana mungkin Sue Zisheng yang berpengalaman tidak dapat mengetahui perubahan pada yang lain? Seperti yang dikatakan Chair, kekuatan adalah faktor otoritas terbesar. Selain itu, dia memegang senjata ilahi simbolis samsara, memberinya kepentingan yang ekstrim di dalam kuil assassin. Menambahkan dukungan Zheng Yue padanya untuk itu, jika ini terus berlanjut, kendalinya atas para tetua pasti akan mengalami pukulan besar. Alasan mengapa Sue Zisheng memiliki dukungan seperti itu di kuil assassin secara alami memiliki dasar, pertama-tama berasal dari pertimbangan di balik keputusannya untuk kuil assassin. Pada saat yang sama, dia memiliki motif egoisnya sendiri. Kepala kuil penyihir Li Zhengzi telah memberinya janji bahwa jika dia berhasil membuat kuil assassin tetap netral, setelah aliansi baru didirikan, dia akan diberi posisi tinggi dalam aliansi baru ini. Jangan berpikir bahwa karena usianya yang sudah tua, kehausannya akan otoritas akan berkurang. Mungkin dia bahkan lebih haus akan hal-hal yang tidak dapat dicapai. Saat ini, tampaknya Zheng Yue dan Chair akan mendapatkan kembali kendali atas situasinya, jadi dia secara alami tidak akan meninggalkan masalah itu. Mendengus dingin, dia tiba-tiba membiarkan ledakan besar sikap mengesankan meledak darinya, menarik perhatian semua orang yang hadir di sini. Baiklah, kemudian biarkan pria ini mencoba, untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk melakukan tanggung jawab berat dari Putri Suci Samsara. Jika kamu menang, saya akan mendukung tanpa syarat semua keputusan masa depanmu, serta mendukung kamu menggantikan Zheng Yue. Tetapi jika kamu kalah, tetaplah terpencil di bait suci kami selama beberapa tahun lagi, dan kamu dapat mengambil tugas di posisi tinggi setelah kamu mendapatkan kekuatan yang cukup. Tidak peduli apa yang orang katakan, Sue Zisheng adalah seorang petinggi dari kuil assassin. Setelah beberapa saat marah, dia memperoleh beberapa pengetahuan tentang Chair, dari penjelasan Zheng Yue. Tentu saja, dia mengerti bahwa kehadiran Chair sangat mungkin akan membuat masa depan baru yang gemilang muncul untuk kuil assassin, jadi, saat ini, pidatonya jauh lebih ringan. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Chair saat ini memiliki kemampuan yang cukup, lagi pula, dia masih sangat muda. Harapannya saat ini adalah untuk mendapatkan kendali atas kuil assassin saat ini dan mendapatkan posisi yang lebih baik di aliansi baru. Adapun masa depan, itu harus diserahkan kepada anak-anak muda dari generasi Chair. Itulah sebabnya Zisheng memutuskan untuk menerima tantangan Chair,
dan membuktikan dirinya dengan kekuatan, untuk mempertahankan dukungannya di antara para asasin lainnya. Zheng Yue bahkan tidak mengambil Sue Zisheng di matanya, senyum ringan datang untuk melihat wajahnya yang parah. Itu karena dia tahu bahwa pada saat Chai membawa petinggi kuil assassin ke sana, Sue Zisheng sudah kalah. Dia tidak kalah dalam kultivasi, tetapi dalam usia dan masa depan. Bahkan jika dia tidak ambil bagian lagi, pendukung Chai hanya akan terus tumbuh semakin banyak. Adapun pertempuran ini, tidak peduli apakah itu berakhir sebagai menang atau kalah, Chai telah membuat dampak nyata pada orang-orang, membuat kendalinya atas kuil assassin hanya masalah waktu. Sosok Sue Zisheng sedikit berkilau, lalu sosoknya menghilang, dan saat berikutnya dia muncul pada jarak 20 meter dari Chai Penampilannya yang menakjubkan diarahkan padanya seperti ular beludak yang mengincar mangsanya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan menunjukkan wajah yang tak tergoyahkan. Kalau begitu, bergeraklah. Sebagai tutua asasin dari generasi yang lebih tinggi, Sue Zisheng 4 generasi di depan Chai jadi menyerang yang pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Chai menjawab dengan senyum ringan, kalau begitu sebaiknya Anda berhati-hati. Sabit Dewa Kematian dengan ringan berhenti di tanah, dan cahaya pemurnian putih bersih menyebar ke segala arah, mengeluarkan perasaan listrik melayang di seluruh langit. Sabit Chai dari Dewa Kematian menyerang dalam keadaan ini. Tepat pada saat yang sama ketika Chai membuatnya bergerak, tubuh Sue Zisheng menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa perak muda di belakang. Itu adalah asasin tertinggi dari kuil assassin, seorang asasin yang menggunakan atribut spasial, bukan seseorang yang berbicara dengan santai, tetapi seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika pukulan Chai mendarat dan mengeluarkan perasaan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perubahan ajaib terjadi. Sabit Dewa Kematian dengan cepat melacak, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh Chai berubah menjadi warna putih, dan sabit Dewa Kematian memiliki ekstensi pedang besar yang terpasang. 7 jurus Dewa Kematian, kematian pertama. Sesosok didorong menjauh di udara. Pada saat yang sama bila putih besar itu menyapu ruang kosong, Sue Zisheng untungnya muncul di titik terlemahnya. Baru saja melintasi dimensi melalui pergeseran instan untuk menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Sue Zisheng benar-benar sangat tertekan seperti yang dibayangkan. Niat membunuh yang awalnya berkerumun dari Chai tampaknya telah menghilang, tetapi sabit Dewa Kematian yang sangat besar di tangannya terasa akan mengiris Sue Zisheng. Penindasan atribut. Itu adalah penindasan mutlak dari atribut pemurnian di depan atribut spasial. Sebuah medan. Itu jelas sebuah medan. Chai yang berusia 20 tahun sebenarnya benar-benar berhasil menggunakan medannya sendiri, dan itu adalah medan dengan kegunaan yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Justru karena tidak ada yang mengerti efek dari medan Chai itu memberikan perasaan hormat. Baik medan Chai yang saat ini ditampilkan dan serangan yang mengirim Sue Zisheng sudah cukup baginya untuk membuktikan kekuatannya sendiri kepada para petinggi dari kuil assassin lebih dari cukup. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, pendukungnya sama sekali tidak sedikit. Senyum Zheng Yue menjadi lebih menonjol. Setelah pergi selama lebih dari 4 tahun, tidak hanya kekuatan Chai tumbuh ke tingkat yang mengejutkan, tetapi bahkan temperamennya membuat kemajuan besar. Dia tidak hanya berjuang untuk menang melawan Sue Zisheng, tetapi yang terpenting adalah membuat pertunjukan untuk persetujuan asasin tingkat tinggi lebih lanjut terhadapnya. Tepat pada saat ini, 12 gerbang perak cemerlang muncul tiba-tiba di medan yang mengelilingi Chai termasuk bahkan dirinya sendiri di dalamnya. Medan 12 ruang ini adalah medan dari kepala tetua kuil assassin Sue Zisheng, medan lain yang paling cocok untuk pertempuran individu, medan atribut spasial yang kuat. Sambil diangkat, 12 gerbang spasial berwarna perak ini segera menghalangi para asasin lainnya. Secara kebetulan, tempat ini cukup tinggi bagi mereka untuk membebaskan sayap spiritual mereka sendiri, naik tinggi di medan perang.
Menghadapi medan 12 ruang, Chai-Er masih berdiri diam di tengah dan tidak membuat gerakan. Kelopak ini terus menyebar keluar dan melepaskan lingkaran cahaya putih, karena dia sepertinya hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, sinar perak langsung meledak dari gerbang spasial, bergerak terlalu cepat untuk diikuti dengan mata seseorang. Saat menyala, gerbang cahaya berwarna perak yang berlawanan menghilang sekaligus. Sifat terbesar medan 12 ruang adalah pengepungannya. Seseorang yang terjebak di dalam medan ini tidak mungkin melarikan diri tanpa dipukuli oleh Sue Zisheng. Pada saat yang sama, serangan Sue Zisheng akan sangat diperkuat oleh efek tumpang tindih medan. Kecepatan mereka serta kekuatan penghancur bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Saat ini, Chai-Er dan medannya dengan efek yang tak terlukiskan semuanya dikelilingi oleh medan 12 ruang, sehingga menimbulkan situasi yang jauh dari baik. Amplifikasi medan 12 ruang Sue Zisheng sebenarnya dapat menempatkan kecepatannya di nomor 1 di aliansi, tetapi Chai-Er masih berhasil menghindarinya melalui teknik menghindarnya. Siapa yang tidak akan terkejut dengan prestasi seperti itu? Tiba-tiba, sabit Dewa Kematian tiba-tiba menebas ke suatu arah, sebelum kembali normal, medan 12 ruang tetap sama. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Satu-satunya yang terkejut adalah Penatua Sue Zisheng yang terlibat. Tebasan kosong Chai-Er sebelumnya hampir menyebabkan dia mengeluarkan darah, karena senjatanya menebas lintasan serangan keduanya. Dengan pelajaran sebelumnya, dia sekarang benar-benar tidak berani bentrok melawan sabit Dewa Kematian, karena takut sepasang belati tingkat epiknya dihancurkan. Jadi pada saat Chai-Er menggerakkan sabit Dewa Kematiannya, dia tiba-tiba menggeser lintasan tanpa sadar dan mengganggu gerakan menyerangnya sendiri. Faktanya, medan 12 ruang dapat memberikan amplifikasi yang besar pada kekuatan menyerangnya, tetapi tubuhnya juga akan mengalami tekanan besar. Tiba-tiba menghentikan serangannya segera menimbulkan reaksi keras padanya. Dalam bentrokan mereka, Chai-Er hanya melancarkan satu serangan langsung, tetapi seluruh prosesnya sangat mengejutkan Sue Zisheng. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tingkat kekuatan serangannya atau kekuatan tirani sabit Dewa Kematian, fakta bahwa Chai-Er berhasil memprediksi lokasinya secara akurat melampaui pemahaman lelaki tua ini. Sue Zisheng mungkin bukan merupakan kekuatan terbesar di aliansi, tetapi dia pasti akan menjadi kultivator terbesar dari atribut spasial di aliansi. Dia tidak menemukan penjelasan tentang bagaimana Chai-Er berhasil memprediksi posisinya sendiri. Ini seharusnya tidak mungkin dari sudut pandangnya, dan segera menyebabkan hilangnya keuntungan di pihaknya. Juga, setelah meluncurkan serangan pertamanya melalui medannya, dia menyadari ketakutan akan medan Chai-Er. Medan pelepas kelopak teratai yang tampak damai itu memiliki sisi yang mengerikan, bahkan untuk seseorang setingkatnya. Kecepatan serangan sebelumnya sangat mengerikan, tetapi harus melewati medan Chai-Er. Hanya dengan melewatinya, dia merasakan hilangnya 1% energi spiritual di tubuhnya. Bagi beberapa kultivator dengan tingkat yang agak rendah, 1% mungkin tidak tampak signifikan, tetapi bagi asasin dengan hampir 300.000 energi spiritual, 1% adalah hilangnya 3.000 energi spiritual. Dan dia hanya melewatinya untuk satu saat. Jika dia melawannya di wilayahnya untuk waktu yang lama, bukankah energi spiritualnya akan benar-benar terhapus? Selanjutnya, energi spiritual yang dimurnikan ini sangat mungkin ditransfer ke Chai-Er. Sungguh medan pemurnian yang menakutkan. Benar karena penemuan ini, Sue Zisheng untuk sementara tetap pasif. Serangannya tidak dapat mendarat di Chai-Er, dan dia akan dimurnikan oleh wilayahnya. Apa yang bisa dia lakukan dalam pertempuran seperti itu? Selanjutnya kekuatan serangannya benar-benar mendominasi. Sue Zisheng mengikat tangannya karena alasan lain, karena tidak mungkin dia benar-benar bisa menyakiti Chai-Er. Bagaimanapun, Chai-Er adalah harapan masa depan kuil assassin. Bahkan jika kehausannya akan otoritas menjadi lebih besar, bagaimanapun juga dia adalah anggota kuil assassin. Itulah sebabnya teknik pembunuhannya sama sekali tidak dapat digunakan dalam pertukaran ini dengan Chai-Er.
Merasakan keheningan Sue Zisheng, Chai bergerak, mengungkapkan senyum acuh tak acuh. Sabit Dewa Kematian melambai ringan di depannya, dan segera kelopak bunga di wilayahnya meringkuk di sekitar bilahnya. Dengan mengangkat tangan kanannya, itu berubah menjadi aliran udara di ujung pedangnya, menembaki medan lawan. Serangannya ini segera menyebabkan medan belas gerbang berputar dengan keras, mengubah sejumlah besar energi spiritual spasial menjadi penghalang. Medan ini menggabungkan serangan, pertahanan, dan peningkatan dalam satu benar-benar khusus untuk pertempuran individu. Dia dapat dengan bangga menegaskan bahwa itu peringkat di antara yang teratas dibandingkan dengan sebagian besar medan lain. Namun sayangnya, lawan Sue Zisheng saat ini adalah Chai yang medan pemurniannya adalah hasil evolusi dari Sabit Dewa Kematian setelah memurnikan Yi Lai Lesi, menyebabkan pemahamannya tentang memurnikan energi kematian meningkat tajam. Dalam beberapa hal, itu adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Kematian, jadi bagaimana mungkin medan 12 ruang bisa dibandingkan? Chai dengan ringan melangkah maju, dan segera, medan pemurnian maju bersamanya. Medan 12 ruang mengikuti dengan jarak tertentu untuk menjaga mereka di bawah pengepungannya. Tampaknya, Sue Zisheng sama sekali tidak mau melihat medannya sendiri bersentuhan dengan medan pemurnian. Selama ini, Sue Zisheng hanya memiliki satu strategi kemenangan, memanfaatkan konsumsi lawan. Penggunaan penuh medan akan sangat menghabiskan energi spiritual seseorang. Dari penilaian sebelumnya, kultivasi Chai berada di bawahnya dengan celah yang cukup besar, dan sejak itu medan pemurnian sedikit lebih kuat daripada medan 12 ruang miliknya, tidak diragukan lagi akan menggunakan lebih banyak energi spiritual. Dengan membiarkan ini terus berlanjut, medan Chai akan menjadi yang pertama perlu dihapus atas inisiatifnya sendiri. Dengan begitu dia akan menang tanpa perlu berkelahi. Dan bagaimana jika Chai ingin bentrok dengan medannya menggunakan miliknya sendiri? Sue Zisheng benar-benar percaya diri dengan kecepatan dan kemampuannya untuk mengantisipasi tindakannya. Adapun serangan Chai dia hanya perlu menyingkir. Sue Zisheng memegang keyakinan mutlak bahwa konsumsi Chai akan semakin cepat saat menggunakan medannya untuk menyerang. Meskipun konsumsinya juga besar, keuntungannya dalam kultivasi juga harus diperhitungkan. Chai secara alami melihat melalui taktik Sue Zisheng, dan para penonton dari kuil assassin yang menonton dari atas juga melakukannya. Dia mampu memaksa kepala suku yang lebih tua ke posisi seperti itu, sudah memberi mereka persetujuan penuh dari Chai jauh di lubuk hatinya. Tanpa ragu, Chai tidak lebih lemah dari Zheng Yue dalam kultivasi, dan karena masih sangat muda, kuil assassin pasti akan melonjak melalui ketinggian baru di bawah kepemimpinannya. Tapi apakah kekuatan Chai terbatas pada itu? Tidak, tentu saja tidak. Semua yang baru saja terjadi, di matanya, hanyalah awal dari pertunjukannya. Sabit Dewa Kematian perlahan terangkat, saat mata Chai berangsur-angsur memutih, dan medan pemurnian di sekitarnya menggelembung dengan intens, mengelilingi tubuhnya dan membungkusnya di sekelilingnya, membuatnya terlihat tidak dapat diidentifikasi dari arah manapun. Jika medan pemurnian sebelumnya seperti gang bunga putih yang sangat besar, medan pemurnian ini seperti kuncup bunga yang terbentuk dari tumpang tindih semua kelopak teratai itu, dengan Chai bertindak sebagai benang sarinya. Apa dia berencana? Termasuk Sue Zisheng, semua orang mengajukan pertanyaan ini jauh di lubuk hatinya. Detik berikutnya, rasa krisis yang tak terlukiskan muncul langsung ke dalam pikiran Sue Zisheng. Semua orang yang akrab dengan Sue Zisheng tahu bahwa kepala tetua ini adalah yang paling kuat ketika dalam keadaan ini. Melalui superposisi dari medannya, dia benar-benar dapat berteleportasi pada jarak jauh lebih dari 1000 km, serta meningkatkan serangannya ke tingkat yang menakutkan. Rasa krisis membuat Sue Zisheng tidak berani menunjukkan keraguan lagi. Cahaya putih pemurnian di depan matanya tiba-tiba melemah, saat Chai muncul kembali di garis pandangan semua orang. Medan pemurnian telah menghilang. Apa? Padahal cuma serangan kecil, insting membunuhnya terasa seperti berwujud,
rasanya bagaikan leherku dicekik oleh dewa kematian, jiwaku terasa seperti disobek-sobek. Aku menyerah, aku menyerah. Suara gelap Sue Zisheng bergema. Cahaya perak menghilang, dia melangkah keluar, menjauh dari medan 12 gerbang, dan mengarahkan pemandangan yang sangat takut akan sosok Cai Er. Sue Zisheng serta para asasin lainnya berdiri di depan Cai Er, dan menghadapinya diam-diam. Gerakan ritmis sabit di tangannya terlihat sangat artistik, memberi mereka kesadaran yang lebih besar tentang teror yang disebabkan oleh medan mengerikan yang dilepaskan Cai Er. Medan yang digunakan oleh dari langkah ke-9 juga memiliki nilai yang berbeda. Siapapun yang mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 dapat menggunakan medannya sendiri, dan asasin yang menggunakan medan dari langkah ke-9 hampir bisa disebut keberadaan di tingkat yang sama sekali lain. Setiap individu akan memiliki medan yang berbeda, dan nilainya akan menentukan potensi masa depan. Semakin kuat medan, semakin tinggi prospek di masa depan, dan itu juga akan menentukan kelayakan medan itu sendiri berkembang. Alasan mengapa Li Zhengzi meyakinkan Sue Zisheng benar karena pemahamannya tentang medannya sendiri telah sampai pada tingkat menghasilkan teknik medan. Tapi barusan, Cai Er benar-benar menggunakan teknik medannya sendiri. Teknik medan bisa disebut produk evolusi medan. Dan dari semua medan, bahkan tidak 1% pun yang dapat berevolusi dan memunculkan teknik medan. Evolusi dan memunculkan teknik